Halo. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Yes, Pak. Juga sudah terlihat. Sebelumnya sekali lagi selamat pagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan berkat hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, ya, dapat bertemu walaupun dengan secara online ya, tapi ini tentunya tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Sebelumnya, sebelum lebih jauh, mohon teman-teman untuk mic-nya di mute semua dulu. Ya, di mute dulu semuanya. Nanti ada sesi untuk tanya jawab sendiri kalau waktunya mencukupi. Pertama kali saya ucapkan selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, ya, khususnya program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, dan D3 Teknik Komputer. Ya. Jadi saya yakin teman-teman sudah sangat percaya, sudah sangat yakin bahwa teman-teman di sini masuk di Universitas Duta Bangsa Surakarta, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer. Pada hari ini kita coba nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan teman-teman mahasiswa baru, khususnya untuk menghadapi perkuliahan semester ganjil tahun 2021-2022. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman semuanya yang sudah dinyatakan lulus seleksi di Universitas Duta Bangsa Surakarta, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri buat kita semua dan teman-teman secara pribadi bahwa teman-teman sudah diterima di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta tahun akademik 2021-2022. Sekali lagi, selamat menjadi mahasiswa baru, selamat berjumpa, selamat memasuki dunia pendidikan tinggi, ya, karena sekarang sebutannya teman-teman semua, sebutannya bukan lagi siswa, tapi sebagai mahasiswa. Ya, mahasiswa yang maha gitu ya, yang besar ya. Jadi tentu ini akan menjadikan atau menuntut konsekuensi kita sebagai insan pendidikan, khususnya adalah mahasiswa pendidikan tinggi, perguruan tinggi, untuk dapat berperilaku sebagai mahasiswa. Ya, tentunya itu. Dan tidak lupa adalah menjalankan, mengikuti kegiatan pendidikan, atau istilahnya di perguruan tinggi adalah tridharma, salah satu adalah pendidikan, pengajaran dengan baik dan benar. Tentu saat ini kita tahu bersama ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan sekarang masih berlangsung. Tentu ini menjadi perhatian kita semua, menjadi keprihatinan kita semua, ya. Karena untuk beberapa hal kegiatan sebagai contoh adalah seperti kegiatan pengarahan pada hari ini terpaksa harus kita lakukan secara online atau secara daring. Ya. Semoga aja nanti COVID ini segera berlalu, ya. Kemudian kita dapat bertemu bertatap muka secara langsung di kampus, ya. Saya yakin teman-teman mungkin sudah tahu kampusnya, ya. Mungkin ada yang belum tahu, ya semoga nanti cepatnya tahu.
Jadi sebelum dimulai, ini saya mengajak kepada teman-teman semuanya, ya, teman-teman semuanya, marilah kita menundukkan kepala sejenak, ya, untuk berdoa bersama dengan kekuatan doa kita bersama. Semoga COVID ini segera berlalu dari bumi kita ini. Ya. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada semuanya, tolong hening sebentar, kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa, dan insya Allah dengan kekuatan doa ini nanti kita dapat bisa berpartisipasi untuk sesama kita. Sekali lagi, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai? Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga nanti dengan doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, semoga COVID ini segera berlalu, gitu ya. Baik teman-teman, untuk tema hari ini, ya, untuk pertemuan pertama ini kita laksanakan menggunakan media Zoom ini, ya. Tolong nanti mungkin kalau masih ada teman-teman yang belum masuk, ya, kalau ada yang tahu teman-teman yang belum masuk untuk segera bisa masuk ke link Zoom ini, gitu ya. Kalau misalkan ada teman-teman dari satu sekolahannya mungkin masuk sama di UDP, bisa segera masuk. Kalau belum masuk nanti bisa dilihat di data masing-masing yang sudah masuk ini. Baik teman-teman semuanya, pada hari ini kita mencoba nanti untuk informasi-informasi kegiatan-kegiatan teman-teman, khususnya adalah mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Gajah Surakarta untuk menyongsong atau menghadapi perkuliahan semester ganjil tahun 2021-2022. Tapi sebelumnya ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan dulu. Ya. Ini sedikit, mungkin teman-teman juga sudah tahu bersama bahwa di Universitas Duta Bangsa Surakarta itu ada 4 fakultas, ya, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Hukum dan Bisnis. Kemudian teman-teman semuanya yang hadir di sini masuk dalam Fakultas Ilmu Komputer. Ya. Kita masuk dalam Fakultas Ilmu Komputer, tapi sebenarnya ada fakultas-fakultas yang lain. Dan kita tahu bersama bahwa Fakultas Ilmu Komputer ini dibentuk tahun 2018, tapi sebelumnya bahwa namanya adalah STIMIK Duta Bangsa Surakarta yang mengalami perubahan dari sekolah tinggi menjadi universitas. Makanya ini menjadi Fakultas Ilmu Komputer yang dulu STIMIK Duta Bangsa Surakarta itu sejak tahun 2004. Jadi sebenarnya sudah lama, ya, hanya perubahan bentuk dari dulu sekolah tinggi menjadi universitas. Nah, kebijakannya bahwa STIMIK sekarang menjadi Fakultas Ilmu Komputer, bagian dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Ya, ini fakultas yang ada di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Terus saya lanjutkan bahwa ini program studi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bersama bahwa pasti teman-teman masuk dalam salah satu program studi ini. Ya. Jadi tolong nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tidak masuk dalam salah satu program studi ini, bisa konfirmasi ke admin, ya, admin grup yang ada di WA. Teman-teman sudah ada grup WA, di sana ada adminnya. Jadi kalau ada bertanya-tanya sesuatu hal nanti, kalau tidak lewat online seperti ini, tidak telepon, bisa lewat WA itu. Silakan nanti koordinasi dengan WA untuk beberapa pertanyaan hubungannya dengan program studi dan di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi program studinya ada sistem informasi, S1 Teknik Informatika,
Manajemen informatika itu D3, teknik komputer juga D3. Dan di situ teman-teman juga sudah melihat bahwa akreditasinya sudah B semua, bahkan ada satu yang A, yaitu manajemen informatika. Nah, tentu ini menjadi sesuatu hal kebanggaan bersama, ya, bahwa di Universitas Sudah Bangsa Surakarta, khususnya di program studi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer, itu sudah terakreditasi B semua. Ya, bahkan ada satu yang A. Ya, semoga nanti prodi yang lain secepatnya menyusul menjadi A. Ya. Nah, sekali lagi ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama. Karena akreditasi itu diraih juga tidak mudah, perlu perjuangan yang keras, ya. Tapi tentunya ini perjuangan juga tidak perjuangan sendiri, perjuangan dari mahasiswa juga, dari teman-teman mahasiswa. Bagaimana nanti kontribusi mahasiswa terhadap kampusnya, ya, terhadap program studi, fakultas dan universitasnya. Tentu ini menjadi kolaborasi kita semua bagaimana untuk meningkatkan akreditasi nanti, ya. Tapi ini informasi akreditasi dulu. Jadi saya yakin teman-teman di situ untuk akreditasi sudah aman, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah, di sini bisa dilihat bahwa sekali lagi teman-teman, karena situasinya masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ya, untuk pembelajaran di kampus saat ini masih dilaksanakan secara daring atau secara online, ya. Ada beberapa hal di sini, ada beberapa platform, ada beberapa media yang bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan atau perkuliahan yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi nanti di sana bisa macam-macam karena dosennya kan juga banyak, gitu kan. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Meet, atau menggunakan Google Drive Classroom, atau menggunakan yang lain lah, bahkan YouTube atau media sosial, WA, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi di sini nanti akan banyak platform, banyak media yang digunakan oleh teman-teman dosen, pengajar, ya. Tapi yang paling utama, ya, yang paling utama media untuk pembelajaran adalah menggunakan e-learning-nya Universitas Sudah Bangsa Surakarta. Jadi nanti di sana walaupun menggunakan Zoom, menggunakan Meet, atau menggunakan Classroom atau yang lain, tapi yang jelas platform utamanya adalah di e-learning. Ya. Jadi semuanya nanti akan bisa diakses di e-learning. Jadi untuk mahasiswa baru, untuk pertemuan berikutnya, kalau nggak keliru, besok ya, besok kan sudah ada jadwal ya, jadwal prakuliah. Besok akan ada pengarahan bagaimana penggunaan e-learningnya di Universitas Sudah Bangsa Surakarta. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan akun, ya, akan mendapatkan akun UDB untuk mengakses seluruh sistem yang ada di UDB, ya, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sudah Bangsa Surakarta. Nah, akun itu nanti sekali lagi untuk mengakses seluruh sistem yang ada di UDB, mulai dari teman-teman nanti saat ini masuk sampai nanti pada saat teman-teman lulus. Ya. Jadi semuanya sudah menggunakan media sistem informasi yang diakses, yang bisa diakses secara online. Jadi platformnya sekali lagi nanti di sini medianya banyak sekali, tapi sekali lagi media utamanya adalah menggunakan e-learning-nya. Ya. Tentu ini teman-teman saya yakin sudah familiar ya, karena mungkin sudah 1 tahun bahkan hampir 2 tahun teman-teman kuliah di sekolah di SMA ya, sekolah di SMA pasti juga menggunakan sedikit banyak menggunakan media online ya, media daring ya, dengan platform ataupun media apapun yang digunakan ya. Jadi sekali lagi ini adalah konsekuensi kita semua karena masih dalam masa pandemi. Semoga aja sekali lagi dengan doa kita tadi pandemi segera berlalu, kita dapat bertemu di kampus ya secara offline ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kemarin untuk mata kuliah walaupun masih dalam pandemi ya, untuk mata kuliah praktek kemarin di kakak kelas itu bisa dilaksanakan secara blended ya. Bisa dilaksanakan secara blended tapi dengan terbatas gitu ya.
Jadi kemarin bisa dilaksanakan blended, ada yang offline, tapi harus minimal maksimal 50% kapasitas labnya. Jadi untuk praktek, khusus mata kuliah praktek. Tapi itu dengan syarat-syarat tertentu, harus dengan swab, dengan harus tes antigen, dan seterusnya. Gitu kan. Jadi semua yang ke kampus harus sudah bersih. Ya. Apalagi kalau dengan kondisi PPKM darurat ini, semuanya sudah beralih kembali ke online. Jadi sekali lagi, nanti kalau ini sudah mereda, pasti ada kebijakan-kebijakan yang mengikuti untuk kegiatan perkuliahan. Ya. Ya, tentu tidak langsung semuanya masuk, nanti pasti bertahap ya, pelan-pelan. Jadi sekali lagi, semoga doa kita tadi semuanya terkabul, dan semoga kita sekali lagi bisa bertemu di kampus. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah pembelajaran, kemudian, nah ini mungkin teman-teman bisa melihat di situ untuk kegiatan ya, agenda kegiatan mahasiswa baru untuk 2021-2022. Ya. Jadi hari ini pengarahan umum mahasiswa baru di fakultas ya, ini menggunakan Zoom hari ini. Ya. Ya, tentu nanti beberapa hal nanti bisa ditanyakan, tapi nanti di akhir ya saya kasih kesempatan untuk bertanya. Bisa langsung ya, pertanyaannya langsung aja, karena mungkin nanti kalau via chat boleh, tapi nanti mohon maaf kalau mungkin kelewat gitu ya. Kemudian setelah hari ini ya, setelah hari ini nanti ada prakuliah ya. Prakuliah sebenarnya mulai hari ini, tapi jadwal teman-teman mulai besok pagi ya. Ini untuk semua program studi kelas A ya. Ya, kelas A. Jadi teman-teman masuk dalam kelas A pagi reguler ya. Untuk hari ini sekali lagi adalah pengarahan, kemudian prakuliahnya adalah mulai besok sampai dengan 21 Agustus. Jadi sekitar 2 bulan ya, 1 bulan lah. Sekitar 1 bulan lebih lah, 1 bulan setengah, 1 bulanan lebih untuk prakuliah dulu. Prakuliah nanti di sini diharapkan bahwa teman-teman bisa beradaptasi ya, bisa beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bangsa Surakarta. Jadi perkuliahannya nanti seperti apa dan seterusnya. Ya. Kemudian nanti juga ada PKKMB. PKKMB itu adalah pengenalan kampus, ya, pengenalan kampus untuk mahasiswa baru. Ya, itu nanti biasanya ada sekitar 3-4 hari, ya. Nanti di sana ada panitianya, ada panitia PKKMB itu sekitar ya nanti Agustus September setelah prakuliah. Ya. Setelah kegiatan prakuliah selesai nanti ada PKKMB. Kemudian setelah PKKMB nanti di sana teman-teman akan mengikuti yang namanya pengisian KRS. Ya. KRS itu adalah kartu rencana studi. KRS semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Ya. Jadi di dalam KRS nanti setiap semester teman-teman, setiap awal semester teman-teman harus mengisi KRS. Jadi mata kuliah apa nanti yang diambil dalam semester ini. Atau semester kalau awal ini adalah semester ganjil 21-22. Ya. Semester ganjilnya nanti mengambil apa, dan nanti mengisi dalam KRS. Nah, pengisian nanti juga secara online lewat sistem siakatnya yang ada di UDB, di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi nanti sekali lagi teman-teman akan mendapatkan akun semuanya. Jadi besok mungkin akan dapat akun, bisa untuk mengakses sistem yang ada di UDB. Jadi KRS nanti kurang lebih ya 1 minggu, ya, karena mahasiswanya banyak, nanti sesuai dengan jadwal akan dikoordinasikan oleh Kaprodi atau PA. PA itu pembimbing akademik. Pembimbing akademik itu kalau dulu ya wali kelas lah kalau di tingkat SLTA. Ya. Jadi nanti akan dikoordinasikan oleh PA atau teman-teman dari Kaprodi, nanti sesuai dengan jadwal. Jadi mata kuliah semester 1 apa yang mau diambil, kan gitu. Ya diambil apa, gitu ya. Nah, tentunya nanti di sana ada beberapa hal batasan-batasan. Misalkan tidak boleh 24 SKS, karena maksimal itu SKS per semester itu boleh diambil hanya 24. Ya, karena di sana sudah ada hitung-hitungannya. Itu sama di semua perguruan tinggi.
dimanapun, baik negeri swasta. Maksimal per semester itu SKS-nya hanya 24. Nah, nanti di sana teman-teman harus ngambil berapa, tapi kalau semester 1 biasanya ngambilnya sama, ya. Kecuali yang transfer, ya. Kalau ada yang transfer itu misalkan dulu dari D3 pengen ke S1, itu namanya transfer. Ya, nanti dikonversi dulu kalau yang transfer. Ya. Kemudian efektif perkuliahan, ini nomor 5, ya. Efektif perkuliahan itu mulai 13 September. Nah, ini di 13 September ini sudah kegiatan perkuliahan normal. Ya. Kegiatan perkuliahan normal. Jadi sekali lagi normal semester ganjil tahun 2021-2022 adalah 13 September. Ya. Tapi mulai dari hari ini sudah dimulai untuk kegiatan-kegiatan penunjang untuk mengikuti kegiatan di semester ganjil. Ya. Kemudian nanti juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain, mungkin ada ESQ atau outbound, tapi itu juga menyesuaikan ya. Jadwal menyusul itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, kalau ESQ mungkin bisa secara online itu bisa. Tapi kalau outbound ke online itu kelihatannya nggak mungkin. Ya. Jadi outbound mungkin juga harus offline, tapi juga itu melihat situasi kondisi ya. Itu juga bisa jalan di tahun ini atau mungkin intinya adalah melihat situasi dan kondisi COVID-19. Ya. Kalau nanti sudah memungkinkan ya kita laksanakan, kalau enggak ya nanti mungkin di semester 2 atau semester 3 saya kira juga enggak ada masalah. Ya. Tapi semoga aja nanti bisa dilaksanakan secepatnya dan COVID ini segera pergi selama-lamanya. Gitu ya. Oke, ini beberapa kegiatan ya, kegiatan untuk mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 ya. Nanti agenda ini juga bisa teman-teman lihat nanti di e-learning. Mungkin kalau sudah dapat akun e-learning nanti bisa masuk di agenda pengarahan, nanti lihat masuk di foldernya di sana, nanti di sana juga ada. Teman-teman bisa melihat ya. Oke. Terus next. Nah, ini adalah jadwal prakuliah teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman juga sudah di-share, sudah mendapatkan jadwal ini ya. Jadwal pertama mulai dari hari ini, besok adalah penerapan prakuliah menggunakan e-learning, nanti ada pengarahan di sana ya, penerapan prakuliahnya. E-learning kalau hari ini kan full pakai Zoom ya. Besok mungkin akan dikondisikan untuk akun dari masing-masing mahasiswa baru. Nah, kegiatan-kegiatan ini bisa sekali lagi bisa dilihat teman-teman semuanya, bisa dilihat untuk tanggal dan jamnya ya, karena kita dilaksanakan secara online itu tolong betul-betul diperhatikan tanggal dan jamnya, jangan sampai nanti terlambat gitu ya. Kemudian itu dilaksanakan 18 kali sampai dengan 21 Agustus. Nah, setelah 21 Agustus nanti di sana panitia PKKMB akan masuk, akan mengkondisikan program pengenalan kampus untuk mahasiswa baru. Ya. PKKMB itu program pengenalan kampus untuk mahasiswa baru. Ya. Jadi nanti di sana teman-teman akan melihat semua, selain teman-teman sudah melihat di sini, nanti akan kondisikan ya, kalau ini kan secara umum semua prodi ya, nanti bisa dikumpulkan per prodi, jadi tahu nanti untuk teman-teman program studinya itu siapa saja toh gitu ya. Nah, gitu. Ini sampai dengan 21 Agustus ya. Dan saya kembali ke sini. Jadi ini masih ada kesempatan untuk teman-teman semuanya ya. Jadi saya harapkan nanti di sini selain teman-teman, kalau masih ada teman-teman yang lain, entah itu teman-teman di daerahnya, teman-teman di sekolahnya, kalau belum ada teman-temannya yang belum mendapatkan tempat kuliah, kita masih membuka ya. Ini gelombang 3 atau 4 itu masih ada
pembukaan pendaftaran. Jadi masih terbuka ya. Jadi tolong nanti kalau misalkan ada teman-teman yang masih belum dapat tempat kuliah, bisa mendaftar di Fakultas Ilmu Komputer, khususnya yang jurusannya komputer ya. Masih ada fakultas-fakultas yang lain. Teman-teman itu, tapi sebelum lebih jauh, saya tanya dulu, ini teman-teman di sini ada yang dari luar Jawa? Ada enggak ya? Ada, Pak. Oke, mungkin stop dulu. Ada, Pak. Siapa namanya? Taibah. Taibah dari mana? Dari Kalimantan Selatan, Pak. Oh, ini ada salah satu teman-teman kita dari Kalimantan Selatan ya. Saya juga. Ya, sebentar, dari Kalimantan Selatan. Prodinya apa, Mbak Taibah? Teknik informatika, Pak. Oke, teknik informatika ini salah satu teman Anda di teknik informatika. Mungkin nanti teman-teman TI yang lain bisa mengetahui dari Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Selatan. Mungkin siapa lagi yang lain ada? Saya Pak. Rizky Rahmat dari mana, Mas? Jambi, Pak. Oh, Jambi. Dari Jambi, Pulau Sumatera ya. Iya. Oke, ini teman-teman jauh di sana. Oke. Semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Sehat ya. Yang penting semuanya sehat, jaga kesehatan, jaga prokesnya. Kemudian masih ada yang lain? Yang jauh? Dari Jawa Timur banyak ya? Daerah timur? Banyak, Pak. Oh, banyak ya? Pak, banyak. Mas Gilang Dwi dari mana, Mas Gilang? Saya dari Pacitan. Oh, Pacitan, timur selatan ya. Ini nanti kalau main ke Pacitan, ke pantai apa itu? Layar. Ya, pantai Kelayar ini Mas Gilang bisa dipandu ini. Timur bagian selatan. Oke, mungkin yang lain yang lebih ke timur lagi ada? Seragen, Pak. Ada? Sragen. Seragen. Sragen mah di situ gitu. Oke lah, tapi nggak apa-apa, bagus Sragen ya. Sragen agak timur. Atau mungkin yang sebelah barat dari Jawa Barat ada? Halo? Oke, saya sapa ini Mas Nanda Ari Wahyu. Halo. Mas Nanda. Dengar suara saya? Oh, enggak dengar ya. Mas Stanley? Mas Stanley Chinhu dari mana? Dari Solo, Pak. Oh, Solo ya. Ini ada teman-teman di Solo, ini ada Chenhu-nya Solo ini. Prodi apa, Mas? Prodinya apa, Mas Stanley? Izin, Pak. Ya. Sekarang jelas. Kurang kedengar. Prodinya apa? Oh, ya udah mungkin koneksi ya. Mas Gani, halo Mas Gani. Dari Sukoharjo, Pak. Sukoharjo-nya mana? Rumahnya Denoan. Prodinya apa prodinya? Apa? Prodinya apa? Profit. Iya, program studinya apa? Jurusannya apa? Nggak kedengar. Jurusannya, program studinya apa di sini? Jurusannya sistem informasi.
Nah, ini sistem informasi, ini anak Sistem informasi, Pak. Ya, sistem informasi mungkin kalau teman-teman lain yang dari sistem informasi. Kemudian tadi TI sudah, sistem informasi sudah, yang MI, manajemen informatika. Siapa salah satu manajemen informatika? Biar tahu. Saya, Pak. Oh, Mbak Akhlaka Ayu Kusuma. Ya, manajemen informatika dari mana, Mbak? Dari Boyolali. Oh, Boyolali. Ini juga manajemen informatika. Ini salah satu teman yang ada di manajemen informatika ya. Kemudian yang dari teknik komputer salah satu Sragen, Pak, Sragen. teknik komputer siapa? Karanganyar, Pak, Karanganyar. Sragen. Sragen, Karanganyar, Sragen. Dari Sukoharjo, Pak. Oh, Sukoharjo. Mas Isna ini ya? Ya, Pak. Teknik komputer, oke itu Mas Isna ini sama Mas Abdul Haris. Ya, Iya, Pak. teknik komputer ya. Iya. Oke, itu teman-teman dari sudah ada perwakilan, tadi ada TI, ada SI, ada MI, sama ada TK ya. TK itu teknik komputer ya, bukan taman kanak-kanak loh. Teknik komputer ya. Oke, ini sedikit perbincangan kita. Mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Kalau ada hal-hal mungkin yang perlu ditanyakan. Any question? Ada Pak saya. Oke, Mas Ananda silakan. Ini nanti prakuliah itu gimana ya Pak ya? Udah dikasih tugas kah atau masih kayak pengenalan gitu ya Pak? Oh ya, terima kasih Mas Ananda. Mas Ananda, program studinya apa? Saya teknik komputer Teknik komputer. Oke, Mas Ananda dari? dari Surakarta Pak, dekat rumahnya. Baik, untuk prakuliah ini adalah untuk pengenalan mata kuliah ya. Maksudnya di sini untuk mengetahui nanti minimal adalah untuk menyamakan persepsi tentang dasar-dasar nanti yang ada di komputer lah. Jadi kalau tugas atau apa mungkin belum. Ya. Tapi kalau misalkan ada tugas proyek, kalau ada proyek masuk nggak mau gitu ya. Ada proyek sistem kalau ada yang sudah bisa, ya kan bagus juga ya. Iya, oh ya Pak. Baik produk gitu ya, kalau D3 harus punya produk ya. Tapi minimal nanti di sini kelihatannya juga belum ada lah, kalau tugas mungkin belum ada, tapi di sana mungkin kalau ada hal-hal lain, ada contoh-contoh yang bisa disampaikan, yang bisa di-share ke teman-teman yang lain, tentunya sangat bermanfaat ya. Oke. Pengalaman sebelumnya. Misalkan kemarin sudah membuat sebuah aplikasi Android seperti ini kalau dikembangkan bagaimana Pak? Ya silakan gitu ya. Kan sebuah proyek ya. Jadi kalau tugas tertentu mungkin mata kuliah belum, tapi ini adalah nanti di sini teman-teman semua supaya karena teman-teman kan berasal dari berbagai latar belakang gitu ya. Ada yang SMA, ada yang SMK, ada yang MA dan lain sebagainya gitu ya. Supaya nanti menyamakan persepsinya bahwa dasarnya nanti di komputer untuk mata kuliah tertentu itu dasarnya ini biar sama gitu. Supaya semuanya mempunyai pandangan dan tujuan yang sama, mempunyai dasar yang sama. Oke. Oke, gitu ya, Mas Ananda. Iya Pak. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Oke. Ada lagi yang lain? Ada? Saya, Pak. Oke, Mas Alfiansa. Ya. Untuk pembagian akun e-learning itu pembagiannya nanti lewat WhatsApp ya, Pak? Ya, lewat WhatsApp bisa atau besok kan pengarahannya kan besok penerapan prakuliah kan materinya besok ya. Besok mungkin pertama masih menggunakan link dan sebagian besar nanti untuk prakuliah masih menggunakan Zoom atau menggunakan Meet seperti ini.
Tapi nanti mungkin tidak terlalu banyak, nanti juga akan masuk ke e-learning gitu kan. Dalam satu waktu itu nanti teman-teman bisa menggunakan Meet, bisa menggunakan Zoom ini nanti kan disiapkan ya, disiapkan linknya, ya, disiapkan link Zoom-nya atau Meet-nya. Kemudian nanti juga teman-teman akan diajak berselancar masuk ke e-learning supaya nanti teman-teman familiar dengan e-learning-nya, ya, familiar dengan e-learning-nya untuk perkuliahan selanjutnya. Jadi nanti secepatnya akun ya, kalau enggak besok pagi, maksimal besok lah, maksimal besok sore atau siang mungkin sudah diberikan. Karena kalau nggak keliru besok juga sudah praktek masuk ke e-learning. Jadi kemungkinan besok teman-teman sudah dapat akun e-learningnya. Tunggu aja besok ya. Besok Kamis itu ya, Pak? Jadwal berikutnya tadi hari apa? Hari Kamis? Iya, hari Kamis. Ya, hari itu. Ya, pas penerapan yang Pak Aku ya. Ya, karena admin e-learning-nya nanti di Pak Aku, nanti di sana untuk menambahkan akun-akun dengan Pak Aku langsung, yang belum dapat kan langsung ditangani Pak Aku. Ya, ya Pak. Oke. Makasih Pak. Oke. Silakan yang lain, ada lagi? Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Sudah jelas ya? Coba teman-teman sudah dapat ini tuh, jadwal prakuliahnya sudah dapat belum? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ampun. Oke, kalau sudah dapat berarti nanti tinggal mengikuti kegiatan itu. Sekali lagi teman-teman semuanya, saya titip pesan sekali lagi, selamat datang di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Gajah Surakarta. Mungkin saya tidak lama-lama ya. Sekali lagi selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Gajah Surakarta di Fakultas Ilmu Komputer, khususnya kemudian di program studi atau jurusan informasi, teknik informatika, manajemen informatika, dan teknik komputer. Salam sehat, salam untuk keluarganya, lalu ikuti protokol kesehatan ya, dimanapun teman-teman semuanya berada. Sekali lagi semoga COVID ini sudah berlalu dan kita dapat bertemu secara offline ya, dan Amin. Amin ya robbal alamin. Tapi sekali lagi Amin. saya tekankan ya, sekali lagi saya tekankan bahwa walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara daring, secara online, tapi ini tidak mengurangi makna dari setiap kegiatan yang akan atau sudah dilaksanakan. Ya. Jadi kita tetap harus semangat, tetap harus so much go on, ya. Kita tidak boleh pesimis walaupun ada COVID, kita tetap belajar, harus tetap semangat. Ya. Walaupun mungkin istilahnya kalau bahasa sekarang dari teman-teman dari bahasa dari generasi rebahan gitu ya. Rebahan tapi rebahan yang menghasilkan gitu ya. Ya. Tetap mencipta, tetap berproduk gitu kan. Tetap membuat sesuatu ya. Karena Anda berbuat 1 menit itu lebih baik daripada Anda cuma berpikir itu 10 jam atau sehari semalam. Sehari semalam hanya berpikir tanpa berbuat, nggak ada gunanya. Lebih baik bekerja, dilaksanakan, menguji coba, dan seterusnya, trial, dan seterusnya, pasti lama-lama akan lebih baik. Gitu kan. Baik, itu mungkin pengarahan untuk hari ini saya kira cukup, dan ini kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dalam arti teman-teman di sini bisa masuk ke link semuanya,
karena sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada keluhan untuk masalah link ya. Karena link ini atau mungkin kegiatan daring sudah dilaksanakan di sekolahan sebelumnya. Oke, sekali lagi nanti sampai jumpa di kampus. Salam sehat, salam semangat. Ya, sekali lagi jaga prokes, ya, jaga diri kita dan keluarga kita. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi nanti sampai jumpa di kampus. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.